baru-baru ini mengenai akreditasi kelembagaan, pengujian akuntabilitas, penilaian hasil, dan juga jaminan kualitas serta kontrol dalam agenda pendidikan bahasa global, baik global maupun lokal, menghasilkan lonjakan minat dan juga kesadaran evaluasi program oleh si pendidik tersebut. Itulah apa yang disampaikan oleh Norris tahun 2009 mengenai evaluasi program kelembagaan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa evaluasi itu sangat penting dan juga dibutuhkan untuk suatu kelembagaan kursus. Mengapa? Karena hasil dari evaluasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi yang baru dan juga dapat membantu membuat program yang jauh lebih baik lagi dibandingkan program yang sebelumnya. Maka dari itu bersama saya Anggi Abiguna, di sini kita bersama-sama akan membahas sebuah artikel studi kasus yang ditulis di Turki. Dan penulisnya adalah Gulçin Mutlu, yang mana studi kasus ini membahas mengenai evaluasi program dari main course pada program persiapan. Program persiapan adalah suatu program yang mana membantu sejumlah siswa untuk menyiapkan mereka dalam sebuah kebahasaan sebelum mereka masuk ke dalam universitas. Oke, baik. Jadi studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi suatu kursusan persiapan bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL, yang mana kursusan ini disebut sebagai main course. Oke, evaluasi yang dipakai adalah hasil modifikasi dari evaluasi berdasarkan Bellon dan juga Handler tahun 1982. Ya, oke. Selanjutnya, tujuan dari studi kasus, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama itu untuk menganalisa kursusan berdasarkan 4 aspek, yang mana 4 aspek itu nanti akan saya bahas di menit selanjutnya. Dan kemudian tujuannya yang kedua itu adalah untuk menganalisa atau berusaha untuk meningkatkan aspek-aspek dari keempat hal tersebut yang belum saya jelaskan itu. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam pembahasan studi kasus ini. Oke, teman-teman sekalian, masih berbicara mengenai tujuan dari penelitian atau tujuan dari evaluasi ini, yang mana researcher mempunyai beberapa problem, yang mana problem itu berupa pertanyaan, dan pertanyaan tersebut akan saya letakkan di sebelah kiri saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam evaluasi kurikulum dan juga hasil modifikasi evaluasi berdasarkan Bellon dan juga Handler. Well, sekarang kita sudah masuk ke dalam evaluasi atau model evaluasi yang digunakan. Nah, setelah researcher memilah-milah atau memilih-milih mengenai model evaluasi mana sih yang cocok yang digunakan untuk studi kasus ini, dan ternyata researcher memutuskan untuk menggunakan model evaluasi berdasarkan Bellon dan juga Handler, yang mana model evaluasi mereka itu dimodifikasi. Kemudian, bagaimana sih evaluasi asli dari Bellon dan juga Handler? Oke, dalam evaluasi Bellon dan juga Handler itu ada dua hal. Yang pertama itu terdiri dari pengevaluasian itu terdiri dari berdasarkan 3 elemen utama dan juga 4 area fokus. Apa sih dua hal itu? Berikut penjelasannya akan dijelaskan oleh partner saya. Hai, di sini Buku Mengambil Alih. Saya akan menjelaskan model evaluasi kurikulum dan pemikiran model evaluasi terpilih. Nah, di sini ada sebuah bagan, teman-teman bisa melihat. Yang pertama itu terisi dengan model evaluasi Bellon dan Handler tahun 1982, yang mana model evaluasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah 3 elemen utama, dan yang kedua itu adalah 4 area fokus. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu 3 elemen utama. Apa 3 elemen utama itu? Ternyata ada 3, yaitu deskripsi status, yang kedua adalah kegiatan analisis, yang terakhir itu adalah perbaikan komponen kurikulum. Kemudian, yang kedua itu adalah 4 area fokus, yang mana terbagi menjadi 4 lagi, yaitu ada tujuan, organisasi, operasi, dan hasil. Yang mana keempat ini adalah aspek yang dimaksud oleh Anggi tadi. Nah, yang perlu teman-teman semua perhatikan adalah pada bagian yang kedua, yaitu 4 area fokus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan di dalam hal itu terkait dengan hasil dan juga harapan program yang diinginkan. Sedangkan organisasi itu apa? Organisasi itu adalah berkaitan dengan pengaruh organisasi. Kemudian aspek yang ketiga adalah operasi. Apa itu operasi? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan operasi? Ternyata operasi itu adalah pemeriksaan implementasi kurikulum. Kemudian yang terakhir atau aspek yang terakhir itu adalah hasil. Apa itu hasil? Hasil adalah evaluasi program. Nah, teman-teman semua, ini adalah bagian menariknya. Di sini adalah proses dari modifikasi dari evaluasi yang dimiliki oleh Bellon dan juga Handler.
Nah, di sini bisa kita lihat ada tabung yang ditetesi oleh pipet, yang mana pipet ini berisi cairan. Ternyata cairan itu dianalogikan sebagai kebutuhan evaluasi. Nah, ketika kebutuhan evaluasi dimasukkan, terjadilah sebuah perubahan, yang mana perubahan itu melahirkan komponen utama kursus biasa. Nah, yang mana isi dari komponen itu adalah, yang pertama adalah tujuan dan sasaran, yang kedua adalah konten dan materi kursus, yang ketiga adalah conduct atau perilaku kursusan terhadap si murid, kemudian yang terakhir adalah penilaian dan hasil siswa. Nah, hasil modifikasi inilah yang akan dipakai oleh researcher dalam findings atau penemuan dari hasil evaluasi program ini. Yang pertama adalah researcher question, yang mana ini masuk ke dalam aspek yang pertama, yaitu maksud dan tujuan kursus. Di dalam data yang didapatkan, yaitu hasil dari wawancara guru dan juga murid, serta hasil analisa dokumen mengenai peraturan umum dan juga program. Sebagian siswa itu menyatakan bahwa kursusan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan untuk masuk ke dalam sekolah persiapan di tingkat kemahiran menengah, dan juga bertujuan untuk mengembangkan semua keterampilan berbahasa Inggris. Baik teman-teman, saya akan langsung menjelaskan dari tabel nomor 1. Tabel pertama ini menjelaskan mengenai 10 tujuan yang paling disepakati dari main course. Objektif yang pertama adalah mengomentari atau menguraikan materi yang didengarkan, yang mana mediumnya mendapatkan hasil 4,12, sedangkan sangat tidak setuju hanya mendapatkan 0,79, dan ini berada dalam kategori keterampilan listening atau mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah meminta klarifikasi, yang mana mediumnya mendapatkan 4,12 dan sangat tidak setuju hanya 0,75. Dan ini adalah kategori keterampilan berbicara atau speaking. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan pertanyaan, yang mana mediumnya mendapatkan 4,09 dan sangat tidak setuju hanya 0,89. Dan ini juga masuk ke dalam kategori keterampilan speaking. Selanjutnya memulai dan memelihara diskusi, yang mana mediumnya mendapatkan angka 4,09 dan sangat tidak setuju naik menjadi 1,03%, dan lagi-lagi ini masuk ke dalam kategori berbicara. Selanjutnya adalah mendeskripsikan sebuah foto atau gambar, yang mana mediumnya 4,03 dan sangat tidak setujunya hanya 0,98, dan ini masih masuk ke dalam kategori keterampilan berbicara. Selanjutnya, mengidentifikasi poin referensi, yaitu 4,03 untuk medium dan 1,00 untuk yang tidak setuju. Oke, kita masuk ke dalam aspek yang kedua, yaitu isi dan materi kursus. Menurut laporan dari 3 orang guru dan dari main course itu, untuk isi dan materi kursus pada saat ini itu ada keterampilan berbahasa yang terdiri dari 4 skills, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan juga mendengarkan, serta pengetahuan tata bahasa dan juga kosakata. Aspek yang ketiga itu perilaku dari kursusan. Biasanya guru itu memulai kelas dengan membuat koneksi dengan mengetahui basic dari siswanya, seperti mereka juga melakukan tanya jawab saat menyampaikan materi, kemudian melakukan kerjasama kelompok ataupun berpasangan. Dan berdasarkan hasil wawancara dari instruktur dari main course ini, mereka menyatakan bahwa proses belajar mengajar itu terkadang berpusat pada siswa dan juga terkadang berpusat pada guru. Selanjutnya kita masuk ke dalam researcher question yang ketiga, pada aspek yang pertama, yaitu maksud dan tujuan kursus. Dalam maksud dan tujuan kursus ini, siswa menyarankan bahwa kursusan itu harus bertujuan untuk memberikan praktik dengan bahasa yang sehari-hari. Kemudian lebih baik lagi kalau lebih banyak berlatih dalam skill speaking dan juga listening serta pronunciation. Kemudian siswa itu menginginkan kursusan itu untuk lebih mengembangkan lagi untuk bagaimana mempelajari kosakata. Sedangkan dari guru sendiri, mereka berpendapat bahwa kursusan itu harus bisa menambah tujuan yang terkait dengan pengembangan keterampilan belajar individu siswa melalui pengembangan teknologi, karena guru yakin siswa dapat belajar secara individual dengan menggunakan kemajuan teknologi. Oke, baik, sekarang kita masuk yang ke aspek yang terakhir, yaitu penilaian siswa dan hasil kursus. Untuk pernyataan ini, sebenarnya siswa ketika mereka memberikan saran untuk penilaian siswa dan hasil kursus, mereka ada beberapa siswa berpendapat bahwa lebihlah perbanyak lagi untuk memberikan tes menyimak dan lebih cermat lagi ketika menilai esainya si siswa. Itu yang beberapa siswa inginkan. Kemudian dalam wawancara ada satu siswa yang mengatakan bahwa dia tidak terlalu mengerti tentang bagaimana kinerja penilaian siswa untuk diukur. Nah, tetapi ternyata dia sangat senang dengan sistem dalam main course ini. Dan sedangkan beberapa siswa yang lainnya, mereka menyarankan bahwa kinerja di dalam kelas itu seharusnya jauh lebih diperhatikan lagi dalam penilaian siswa. Oke teman-teman semua, itulah sedikit review singkat dari artikel studi kasus mengenai program evaluasi di kursusan main course pada program pelatihan. Saya harap sedikit review singkat ini dapat memberikan wawasan lagi kepada kita mengenai bagaimana pengevaluasian suatu program kelembagaan kursusan bahasa. Dan saya harap juga teman-teman dapat mengerti penjelasan saya sedikit belibet ini. Dan itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.